Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bayi Nafisa Yunatri dalam liputan khusus. Judul kita kali ini adalah Bisakah Pintar Tanpa Belajar? Belajar merupakan perubahan tingkah laku akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan, menurut para ahli, Syaiful dan Aswan, belajar berarti berubah tingkah laku berkat pengalaman dan latihan. Lalu, bagaimana dengan pintar? Pintar berarti mengetahui, pandai, atau memiliki ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pintar berarti mahir, dalam artian mahir melakukan atau mengerjakan sesuatu. Lalu, dari manakah datangnya kepintaran? Apakah kaitan antara pintar dan juga belajar? Pintar diperoleh setelah seseorang dilahirkan. Dilansir dari yoursay.com, untuk menjadi pintar, diperlukan interaksi untuk memahami sesuatu terlebih dahulu dengan kerangka waktu tertentu karena harus melalui proses pembelajaran. Artinya, pintar merupakan status yang diperoleh dan dipelajari dari waktu ke waktu melalui proses belajar. Seperti pendapat salah seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah dalam wawancara khusus liputan Minggu 3 September 2023 mengenai bisakah pintar tanpa belajar. Jadi secara makna, belajar itu merupakan sebuah proses yang harus dilalui oleh seseorang agar mendapatkan sebuah hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan sebuah hasil berupa pintar tersebut, kita harus melalui proses. Jadi tanpa melalui proses tersebut, kita tidak akan bisa pintar. Orang yang pintar akan cenderung lebih teratur dalam mengikuti arahan dari apa yang diketahuinya. Dalam berpikir pun, orang pintar akan mengandalkan pengetahuan yang pernah dipelajari, dan dalam menjawab pun akan sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Oleh karena itu, kepintaran erat kaitannya dengan ingatan atau memori manusia terhadap suatu hal yang pernah dilakukan, baik itu pelajaran maupun pengalaman, sehingga bisa ia ulangi di masa depan. Berbicara mengenai ingatan, dalam otak manusia terdapat bagian penting bernama hipokampus. Bagian otak ini terletak di lobus temporal bagian dalam, dekat dengan pusat otak. Bagian otak ini terletak di lobus temporal bagian dalam, dekat dengan pusat otak. Fungsi utama hipokampus ini adalah untuk mengolah memori deklaratif, yaitu jenis memori yang melibatkan hal-hal yang sengaja diingat, seperti fakta atau peristiwa tertentu sehingga mempengaruhi kepintaran manusia yang tercermin melalui tingkah ataupun perilakunya. Kerusakan pada hipokampus dapat berdampak serius pada memori jangka panjang manusia. Dilansir dari Allodoc Kemenkes RI, penyakit yang paling banyak diketahui berhubungan dengan kerusakan hipokampus adalah penyakit Alzheimer, di mana penderitanya akan mengalami penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Perlu ditekankan bahwa pintar dan cerdas itu berbeda. Orang pintar, cara mereka melihat sesuatu itu lebih kecil dibandingkan orang cerdas. Orang cerdas lebih bisa melihat sebuah objek dengan lebih luas, sehingga dia lebih bisa apa ya bahasanya? Bisa berpikir lebih terarah, itu saja. Dilansir dari kompas.com, kecerdasan manusia mendapatkan sumbangan sebesar 40-60% dari faktor genetika, sehingga bisa dikatakan bahwa kecerdasan merupakan sifat bawaan, berbeda dengan pintar yang diraih melalui proses pembelajaran sehingga terbentuknya pola pikir yang runtut. Sehingga bisa kita katakan bahwa mustahil bagi seseorang untuk menjadi pintar tanpa belajar. Demikian liputan khusus pada kali ini. Saya Bayi Nafisa Yunatri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.